Shalom, selamat menikmati anugerah Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam program Renungan Harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Yeskel pasal 37 ayat 15 sampai 28 untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang kami alami sampai hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dan untuk mengawali kehidupan kami di sepanjang hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini sungguh-sungguh tertanam baik, dan kami pahami, terlebih boleh kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk terus menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeskel 37 ayat 15 sampai 28. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tulislah di atasnya, untuk Yehuda dan orang Israel, sekutunya. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tulis di atasnya, untuk Yusuf, kayu Efraim, dan untuk seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabunglah keduanya menjadi satu kayu, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Kalau orang-orang sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apakah arti ini bagimu? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil kayu Yusuf yang di tangan Efraim serta suku-suku Israel, sekutunya, dan menggabungkannya dengan kayu Yehuda. Aku akan menjadikan mereka satu kayu, sehingga mereka menjadi satu di tanganku. Sementara kayu-kayu yang kau tulisi itu ada di tanganmu di hadapan mereka. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengambil orang Israel dari antara bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengan mereka berbuat dosa, dan melahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Hamba-Ku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, tempat nenek moyang mereka tinggal. Mereka serta anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hamba-Ku Daud menjadi pemimpin mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, serta memberikan tempat kudus-Mu
di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan akan menyatukan umatnya. Puang matua umpu paamisa taunna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan umat Israel menjadi lemah dan mudah ditundukkan oleh bangsa Asyur dan Babel ialah ketika mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Keterpecahan yang berlangsung lama dan menimbulkan gejolak yang membuatnya rapuh dari dalam bahkan dari luar. Selain keterpecahan kekuasaan, Israel juga menjadi bangsa yang kelihatan jati dirinya. Kehilangan jati dirinya sebagai umat pilihan Allah, karena mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan, melainkan mereka menyandingkan ataupun menggantikan Tuhan dengan ilah ataupun dewa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Akhir dari kerapuhan baik secara politik maupun keimanan mereka ialah peristiwa pembuangan seperti yang dialami pada masa Yeskel. Atas situasi hidup yang dialami oleh umat pada masa pembuangan itu, kepada Yeskel Allah meminta untuk menubuatkan penyatuan umatnya di bawah satu kerajaan, seperti pada masa Daud. Bangsa itu akan menyembah Allah saja dengan menjauhkan segala dewa asing, ilah maupun berhal dari hidup mereka. Allah akan menguduskan mereka dan mereka akan menyembah Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dinubuatkan oleh Yeskel ini menjadi peringatan juga bagi kita bahwa Allah itu menginginkan kesatuan dan kesehatan dalam kehidupan umatnya, supaya kita semua kuat karena saling menjaga, saling menopang, saling memperlengkapi dalam iman, bahkan di dalam Kristus. Saat Yesus berdoa, ia meminta supaya Allah Bapa menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi satu adanya, sama seperti Kristus dan Bapa itu satu. Untuk itu, marilah kita hidup dalam persekutuan dan mari menikmati relasi yang benar dengan Allah, dengan sesama di dalam Kristus. Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang terus percaya bahwa Tuhan akan menyatukan kami. Tuhan akan memberkati setiap relasi yang kami bangun, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di hari ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati setiap kami dalam tugas peran tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya semuanya boleh kami kerjakan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan segenap orang tua kami yang dalam pemulihan, yang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit. Tuhan pakai obat-obatan, perawatan dari medis, dokter, pendampingan dari keluarga, doa dan harapan kami semua. Kiranya semuanya dengan pertolongan Tuhan, semuanya mendatangkan kesembuhan, pemulihan yang baik. Nama Tuhan terus kami puji, kami permuliakan. Hidup dan kehidupan kami di hari ini ya Tuhan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.